Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperhatikan beberapa minggu yang lalu itu kan di UGM ada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Mereka di bulan puasa ini memakai masjid semacam bukan memberikan pandangan, memberikan inspirasi kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan kita dengan Allah, bagaimana kehidupan kita berikhtiar di dunia ini seperti apa. Tapi justru kita melihat kesempatan panggung di masjid di UGM ini dipakai buat politik mereka terselubung juga, karena ada nalar yang masih mengikat di wilayah kampus berkaitan dengan PDIP. Itu kelihatan sekali karena waktu Pak Balil waktu dia masuk S3 di UI, dalam beberapa minggu kemudian Pak Asto juga diambil S3 di UI, dilantik. Jadi kita lihat ada benang merahnya kampus UI. Kampus UGM juga sama, ada wilayah kampus yang mereka ada benang merahnya, yang mereka PDIP ada garis merahnya di sana, memainkan peranan-peranan itu. Sehingga kita melihat dari tiga figur ini, Pak Mahfud MD, Pak Anies, dan Pak Ganjar masuk ke masjid. Saya melihat dari pidato mereka, ya akhirnya kita bisa berkata, ya mereka move on dengan politik 2024 kemarin. Itu pertama. Kedua, mereka masih menjaga eksisnya mereka di dunia perpolitikan Indonesia. Sehingga itu yang mereka bangun di wilayah kampus. Kalau kita lihat figur Pak Jokowi, beda sekali. Pak Jokowi 10 tahun kepercayaan yang dia jaga tentang Indonesia. Dari COVID-19 kita bisa lihat bagaimana orang di Jakarta itu tiarap semua di rumah. Tapi itulah kondisi itu dia jaga sampai selesai dari presiden 20 Oktober. Dia pulang ke kampung tapi dia nggak diam. Banyak orang berkunjung ke sana. Karena ini orang punya rasa. Dia selama 10 tahun dia berkunjung di Papua aja, dia bisa kunjung hampir, saya hitung-hitung udah 15 lebih loh pergi kunjung ke Papua. Belum seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu dia pergi di wilayah, dia bukan pergi di perkotaan, dia pergi sampai di desa-desa, di kampung-kampung. Lihat, dia menyentuh di masyarakat. Itu yang orang lihat dan merasakan, itu orang hari ini datang. Dan ketiga, tol-tol eksis, tol di Pulau Jawa itu sudah terhubung semua dengan kabupaten-kabupaten di sekitar Jawa, semua sampai Jawa Barat sudah terhubung semua. Jadi hari ini kalau orang pergi ke Solo itu mudah, cuma keluar begitu dari kota, dia keluar ke jalan tol langsung menuju masuk tol arah Surabaya, udah menuju ke arah Kendal, Solo. Jadi kita bisa lihat itu mempermudah kelancaran ekonomi, persahabatan orang dalam perjalanan itu. Orang merasakan, dan itu yang membuat mereka datang ke Pak Jokowi. Dan yang keempat, Pak Jokowi juga kita perhatikan, dia waktu pensiun terus ulang kedua kali, dia setelah pensiun dia ke Dubai. Dia pergi kerjasama tentang bisnis, ini tentang bisnis, beberapa bisnis, tapi saya lihat itu bisnis apokat. Dia pergi di salah satu desa di daerah Peron. Peron itu di daerah Kendal, Jawa Tengah. Desa Peron di daerah Kendal, Jawa Tengah. Bagaimana desa itu penghasil apokat, kerjasama dengan Hypermart, mall-mall di Abu Dhabi, kerjasama itu. Karena di Abu Dhabi juga memberi kepercayaan kepada Pak Jokowi. Kita bisa lihat kalau ini kepercayaan personal ya. Karena semua orang Indonesia tidak mungkin dipercaya seperti ini. Itu masjid yang ada di kota Solo itu dibangun dari Emirat Arab sana, dari Abu Dhabi. Dan juga Pak Jokowi juga ada nama jalan di sana, ada nama masjid di sana. Ini kepercayaan personal. Jadi orang Indonesia kita jangan terlalu banyak cengkune di otak kita.
harus kita bisa bagaimana melihat personal seperti ini kan harusnya didukung. Karena kalau negara ini maju ya memang harus ada. Kita harus mendukung di belakang. Tapi kebanyakan kita lihat politik nasional ini kan politik amburadul lebih banyak. Padahal personal branding dia juga nggak bagus-bagus amat. Cuma bisa menang di kelompok dia, masjid, di gereja, di wihara atau di mana. Di kelompok dia aja. Tapi secara nasional kan nggak terlalu ini. Kalau Pak Jokowi ini pribadi yang beda. Kita bisa lihat di zaman dia aja mata uang pecahan 5.000 aja 1.000 aja udah bertukar dari 1.000 lama ke 1.000 baru 5.000 dan pernah ada 75.000 uang baru karena ulang tahun 75 tahun Indonesia merdeka. Kenapa mata uang ini juga bisa berubah? Karena mereka lihat personal orang. Uang itu dengan personal itu sangat beda-beda tipis. Kalau personal bagus, uang juga akan berubah. Dia akan menggelinding cepat. Dan kita bisa lihat investasi juga di Indonesia sepanjang sejarah, investasi yang cukup bagus selama 10 tahun dan juga terjaga investasi kita 5% sampai hari ini. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa kasih 8 cita-cita dia, tapi alhamdulillah pada zaman Pak Jokowi 5% aja udah bagus secara nasional kita. Ini kan ada hal-hal pribadi yang nongol di sana. Hari ini Pak Jokowi juga banyak membantu masyarakat kecil seperti tadi bisnis apokat ke Abu Dhabi. Dia membantu orang-orang di desa Peron di Kendal itu. Jadi beda dengan 3 tokoh yang tadi saya bilang. Mereka, kita nggak habis pikir cara berpikir orang-orang kita, orang Indonesia seperti itu. Jadi kita jangan egois lah dengan diri kita. Ini kan egois namanya. Mereka cuma sebatas menang di masjid dengan titel-titel dengan gaya mereka. Ya titel sih untuk cari makan. Itu bukan branding personal untuk kebaikan banyak orang. Tapi Pak Jokowi dia membagi personal branding kepada banyak orang, kepada bangsa ini 10 tahun. Dan sekarang dia di kampung, dia manfaatin kepercayaan itu, dia pakai untuk membuat hal-hal baik di daerah Solo, di Jawa Tengah. Apokat dikirim ke mall-mall di Abu Dhabi. Itu aja luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.